Speech by Dr. Honoris Causa Insinyur Erlangga Hartarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom. Horas. Majua-jua. Jua-jua. Yahoo. Kami hormati Ketua Dewan Pembina Yayasan DEL, Bapak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Pak Luhut Binsar Panjaitan, beserta Ibu Devi. Selamat pagi Ibu. Yang kami hormati Ketua Pengurus Yayasan Ibu Intan Panjaitan, Rektor IT DEL Bapak Arnaldo Marilitua Siraga, Ketua Senat Institut Teknologi DEL Bapak Profesor Dr. Robert Saragi, Dirjen Kekayaan Negara Pak Rionald Silaban, anggota DPR RI hadir bersama saya Pak Lampot Sinaga, ini wakil dari daerah Toba nih. Batiknya kuning jadi jelas sama-sama dasi saya. Pak Luhut ini dewan penasehat saya tapi masih pakai merah juga. Kemudian ada Ibu Alin Mus, anggota DPR Komisi 4 Komisi Pertanian. Kemudian juga ada Pak Reza Siregar dan seluruh sivitas akademika, para pimpinan daerah dan wisudawan-wisudawati yang saya banggakan. Pertama, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita hadir dalam wisuda Institut Teknologi DEL di tahun 2023-2024. Saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Menko Kemaritiman dan Investasi serta Rektor yang telah mengundang saya untuk hadir dalam acara wisuda ini, dan apresiasi kepada Pak Rektor beserta jajarannya atas penyelenggaraan ini. Dan bagi wisudawan wisudawati, saya ucapkan selamat. Saya lihat wajahnya cerah, sama dengan masa depannya, cerah juga. Dan para orang tua senyum semua. Alhamdulillah, ini hari bersejarah. Memang salah satu hari yang kita selalu ingat adalah pada saat kita wisuda. Ini adalah hari bersejarah karena menentukan sesudah kita belajar, maka kita akan terjun ke masyarakat secara langsung. Dan saya percaya lulusan IT DEL, saya sudah sering diinformasikan oleh Pak Luhut bahwa lulusannya menjadi andalan di masyarakat, dan bahkan ada yang masuk dalam Ivy League yang ingin melanjutkan. Jadi selamat kepada wisudawan-wisudawati. Namun saya ada pesan kepada wisudawan-wisudawati yang belum punya pacar, harus mencari pacar segera. Karena time is up, waktunya sudah habis. Waktunya mencari waktu kuliah. Kalau sesudah kuliah, persaingan akan semakin tinggi lagi. Anda akan bersaing bukan hanya dengan mahasiswa-mahasiswi lulusan DEL, tetapi lulusan berbagai perguruan tinggi. Jadi ini warning aja, early warning. Jadi kalau kita lihat, kita bicara ekonomi Indonesia, pertumbuhan ekonomi kita diperkirakan tentunya akan terus positif, dan berbagai lembaga memang memperkirakan pertumbuhan kita antara 4 sampai 5%. Dan kalau kita lihat
PDB kita akan tumbuh sekarang sekitar 5,17%, dan ini 7 kuartal berturut-turut. Nah, ini bisa terjadi karena ada tandem, ada 2 penyerang, namanya Pak Luhut Binsar Panjaitan dan saya. Kalau sudah tandem ini sudah paten katanya. Dan tentu semuanya ini mendapat arahan dari Bapak Presiden. Nah, kita ini seluruhnya mendapat arahan Bapak Presiden, dan saya yakin kalau Indonesia bisa melalui gelombang COVID dan ketidakpastian, nah ini saya yakin mahasiswa-mahasiswi Del sudah diajari bagaimana melawan gelombang. Walaupun setiap hari melihat gelombang di Danau Toba itu gelombangnya datar, tetapi ke depan kita berharap bahwa tantangan ini selalu kita bisa selesaikan. Nah, Indonesia juga dianggap sekarang sudah di upper middle income country. Kita di 4.783. Nah, kita berharap di akhir tahun depan Pak Presiden ini akan mengantar Indonesia kepada PDB per kapita di 5.500. Nah, kalau kita sudah 5.500, maka kita lebih kuat dan kita targetnya mencapai 10.000, dan 10.000 itu di tahun 2030. Dan kita berharap yang pemimpin-pemimpin ke depan ini akan melanjutkan pembangunan. Pemimpin ke depan adalah pemimpin yang akan memimpin Indonesia dalam Indonesia emas. Bukan karena saya suka warna emas, tetapi memang namanya Indonesia emas, maju, mandiri, sejahtera. Dan saya yakin 20 tahun lagi salah satu dari yang hadir akan bisa melanjutkan determinasi dari Pak Luhut. Dan mungkin salah satu yang hadir akan jadi pemimpin-pemimpin bangsa kita ke depan. Minimal jadi bupati, gubernur, menteri, bahkan mungkin juga presiden. Pertumbuhan ekonomi kita lihat tidak hanya dari konsumsi, tetapi tentu dari segi produktifnya, dari segi investasi dan neraca perdagangan. Indonesia ini 40 bulan berturut-turut surplus. 13 tahun bulan ini 3,12 miliar. Dan ini sektor non migasnya 4,47 miliar. Jadi tantangan buat kita semua bagaimana sektor non migas itu tidak membebani anggaran kita. Karena migas ini kita masih lifting produksinya turun terus, kemudian juga subsidinya juga masih besar. Kalau kita lihat dari segi investasi, dari triwulan kedua kita bisa mencapai di angka 349,8 triliun. Jadi memang kunci ke depan selain dari APBN, anggaran pemerintah, juga dari sisi investasi. Kalau kita lihat di Provinsi Sumatera Utara tumbuh di 5,2%, dan Sumatera Utara konsumsinya 50,95% positif dan tumbuh 6,2%. Artinya yang kemarin sempat menahan pembelian sewaktu COVID sudah mulai dibelanjakan. Kemudian tingkat kemiskinan di Sumatera Utara juga turun 8,42%. Ketimpangannya turun 0,312 dan pengangguran turun 6,33%. Kabupaten Toba Samosir juga PDRB-nya pertumbuhannya 4,24% dan kontribusi terbesar dari pertanian 31,24%, perdagangan 18% dan konsumsi 13,87%. Jadi sudah benar kalau dibangun food estate di daerah sini. Kebetulan di kabupaten tetangga, Humbang-Asubutan. Tapi kalau mau ke Humbahas harus lewat Humbang sini. Jadi bisa dicegat di pintunya.
Bapak Ibu, para mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, kita punya visi besar yaitu Indonesia Emas 2045. Temanya adalah Indonesia Negara Nusantara, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Nusantara artinya itu negara kepulauan, archipelago. Jadi ini juga yang menjadi nama dari ibu kota negara baru, yaitu ibu kota Nusantara. Nah, visi ini didorong oleh Bapak Presiden. Pendapatan per kapita kita yang di akhir 2024 nanti 5.500, ini ditargetkan mencapai 30.300 di tahun 2045. Kemudian untuk itu ekonomi harus tumbuh 6-7%, dan ini didukung oleh stabilitas di sektor ekonomi makro, sektor keuangan, dan visi ini membutuhkan investasi dan biaya pembangunan yang tidak sedikit. Nah, kita tahu bahwa sektor keuangan di Indonesia masih dangkal. Kita lihat aset baru di sekitar 120-140%, sedangkan negara-negara maju itu angkanya di atas 300%. Memang kita masih punya kelemahan di sektor asuransi, baru 8,5% dari GDP kita, dan juga di sektor dana pensiun baru 2,7%. Biasanya tenaga cadangan itu ada di asuransi dan di bidang pensiun fund, karena pensiun fund juga akan membiayai para pensiunan. Nah, kalau ini kita tidak punya, maka yang pensiun harus ditanggung oleh mereka yang di usia produktif. Kalau menurut Cak Lontong, membedakan yang usia produktif dan tidak produktif itu sederhana. Kalau usia produktif 15-65 tahun, karena produktif selalu mencek saldo di bank. Tetapi yang di atas 65 lebih banyak ngecek tekanan darah. Jadi itu bedanya, Pak. Itu saya mengquote dari Cak Lontong, bukan karangan sendiri. Nah, kemudian kita juga punya salah satu adalah ekonomi digital. Kita bisa meloncat kalau kita punya ekonomi digital. Nah, untuk loncatan ekonomi digital di Asia Tenggara ini saat sekarang kita ekonomi digitalnya yang terakselerasi dengan COVID itu sekarang kuenya 77 miliar dan akan meningkat menjadi 130 miliar. Nah, ASEAN sudah membuat Digital Economy Framework Agreement under kepemimpinan Bapak Presiden. Ini akan diadopsi di tahun 2025 di ASEAN. Itu akan meningkatkan ekonomi digital ASEAN dari 1 triliun dolar menjadi 2 triliun dolar. Jadi ini juga menjadi satu hal yang sangat cocok dengan para alumnus Dell, bahwa digital adalah masa depan. Dengan strategi yang tepat, ekonomi digital ini meningkat dari kontribusi 8%, ini diharapkan di tahun 2045 menjadi 9 kali lipat atau 20%. Tambahan dari sektor ini bagi Indonesia adalah 20.000 triliun. Nah, ini yang diharapkan, ini menjadi strategi pengembangan ekonomi digital. Yang pertama, SDM melalui talenta digital. Dan ini terima kasih kepada Pak Luhut yang telah mendorong bahwa Dell konsentrasinya di IT. Kita beri tepuk tangan untuk itu. Kebutuhan kita 9 juta talenta. Berarti dalam 15 tahun ke depan, 1 tahun 500.000, dan lulusan Dell 400 ya, Bro. Paten. Jadi ini paten. Kita harus tingkatkan lagi jumlah sekolah-sekolah digital. Kemudian kita harus meningkatkan aksesibilitas. Jadi seluruh orang, masyarakat bisa mengakses infrastruktur digital. Kemudian mendorong technopreneurship dan digitalpreneurship, meningkatkan data security dan privacy, penguatan riset dan inovasi,
dan tentunya implementasi daripada roadmap ASEAN Digital Framework. Nah, untuk itu kita harus mempersiapkan sektor yang terpenting adalah infrastruktur dan juga sektoralnya, yaitu ICT, energi, life science, dan kesehatan. Energi hampir semua renewable itu harus diatur dengan smart grid, smart digital, dan resource keseimbangan dari bahan. Di sisi lain kita juga punya potensi dari bonus demografi yang tersisa hanya sekitar 13 tahunan, atau kalau kita tarik sampai dengan tahun 2041. Nah, tentu kita harus mempersiapkan para digital talent dan tenaga kerja produktif ini untuk siap masuk dalam the future of good. Dan salah satu adalah digitalisasi dan entrepreneurship. Dan saya yakin dari perguruan tinggi swasta, entrepreneurship ini dapat dibangun. World Bank telah merilis hasil survei mengenai pekerjaan kritikal dan high skill. Nah, ini beberapa pekerjaan yang membutuhkan kemampuan daripada digitalisasi, mulai dari agriculture, bioteknologi, biochemistry, construction, kemudian aktuaris, kita juga kurang ahli matematika aktuaris, kemudian professional in business intelligence, terutama AI. Kita masuk dalam transformasi daripada AI. Bayangkan kalau ICT atau Industri 4.0, ini machine learning, yang terpengaruh adalah tenaga kerja kelas keterampilan, mereka yang terampil, middle management ke bawah. Tetapi kalau kita bicara IT, AI, maka yang bertransformasi adalah para profesor. Jadi ini adalah hal yang penting, apakah para profesor ini bisa tergeser pekerjaannya oleh AI. Kita bersyukur AI sekarang baru sampai tahun 2021 dan IQ-nya baru 90. Sedangkan ke depan AI ini IQ-nya akan ditingkatkan ke 150. Dan pengalaman yang ada di AI sekarang 250 tahun. Jadi ini masa yang buat Prof. Surya dan juga Ibu Prof. Stella tantangan bagaimana menangani transformasi AI. Semua negara G20 takut, makanya mereka semua juga para CEO IT datang ke Kongres untuk meminta ada juri, meminta untuk diatur. Nah, inilah pengaturan yang sekarang basisnya melalui etika dianggap belum cukup. 3 hal yang mereka catat. 1, AI itu harus dijaga agar tidak bertentangan dengan national interest. Kedua, tidak bisa dengan public interest. Dan yang ketiga, personal interest atau individual interest. Jadi itu yang menjadi tantangan, dan ini tantangan yang masih ada ke depan. Dan tentu saya berharap bahwa pemerintah juga dorong kewirausahaan dan pemerintah menyiapkan kredit usaha rakyat. Kredit usaha rakyat itu kreditnya sampai dengan 500 juta dan dari 0 sampai 100 juta itu tanpa jaminan, dan pemerintah memberikan subsidi bunganya hanya 6%. Kalau non-kur bunganya antara 11 sampai 12%. Sehingga tentu ini menjadi kesempatan bagi para entrepreneurs kalau yang muda-muda yang lulusan ini mau menjadi wira swasta, pemerintah terbuka untuk itu. Burung nuri, burung dara, terbang tinggi ke angkasa. Mari kita sejukkan mata dengan datang ke Danau Toba. Sipoltak. Ini pasti nama Batak kan kalau Sipoltak. Di Jawa Barat gak ada yang namanya Sipoltak. Sipoltak pakai helm baja. Ini hanya untuk mereka yang sudah kawin. Niat ke pasar Horas sama istri. Oke deh, segitu saja.
Jangan lupa mampir lagi ke Danau Toba ini. Ikan hiu dibuat perkedel. I love you, alumni Del. Burung cendrawasih hinggap di batu. Terima kasih dan thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Honoris Causa Insinyur Erlangga Hartarto. Thank you to Dr. Honoris Causa Insinyur Erlangga Hartarto. Teknologi Dewa bekerja sama dengan industri dan pemerintah untuk menciptakan talent-talent baru pada bidang keamanan siber di Indonesia, baik talent individu maupun talent industri. Melalui hibah dan berbagai bentuk kerjasama dengan pemerintah maupun industri, Institut Teknologi Dewa memperoleh peralatan laboratorium keamanan siber yang dapat digunakan talent-talent untuk meningkatkan literasi dan knowledge keamanan siber. Institut Teknologi Dewa akan menjadi salah satu pusat keamanan siber dan menjadi hub yang dapat menjangkau talent-talent pada daerah terpencil di Indonesia. Kita berikan tepuk tangan sebagai bentuk apresiasi. Selanjutnya kami menggunakan kesediaan Bapak Luhut Binsar Panjaitan dan Ibu Devi Panjaitan serta Ibu Intan Simanjuntak untuk pemberian cendrawasih.